Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sofi, NIM 2450 32005, dan teman saya atas nama Abil Burhan, NIM 2450 32002. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul tentang akad jual beli muamalah. Langsung saja, apa itu sih jual beli muamalah? Nah, jual beli muamalah adalah aktivitas pertukaran harta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli sesuai dengan aturan syariat Islam. Jual beli dianggap sebagai kegiatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Adanya pembeli dan penjual, adanya kesepakatan dan lain-lain. Dalil yang menunjukkan tentang akad jual beli ada pada surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kulu riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatan mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man adama faula ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sepoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milik dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang berikutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli adalah elemen-elemen yang harus ada dalam transaksi jual beli agar sah dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah rukun jual beli. Yang pertama yaitu jual bai, orang yang menjual barang atau jasa. Yang kedua yaitu mustatir, orang yang membeli barang atau jasa. Yang ketiga yaitu barang atau jasa, yaitu mabi, orang yang dijual atau dibeli. Yang keempat, harga, nilai yang disepakati sebagai ganti barang atau jasa. Yang kelima yaitu akad, pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya rukun jual beli, transaksi dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan syariat Islam. Syarat jual beli yaitu meliputi barang halal dan bermanfaat. Yang kedua, tidak mengandung unsur penipuan. Yang ketiga yaitu jelas harga dan barangnya. Selanjutnya adab jual beli dalam Islam dan prinsip-prinsip etika dan perilaku yang dianjurkan dalam bertransaksi. Semua itu mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, tidak menipu, tidak mengambil untung berlebihan, menghindari pertimbangan dan prinsip lemah lembut. Berikut ada beberapa adab jual beli dalam Islam. Yang pertama yaitu kejujuran. Penjual harus jujur menyampaikan informasi kepada pembeli tentang barang yang dijual, termasuk kelebihan dan kekurangan. Nah, yang kedua itu tidak menipu. Penjual tidak boleh menggunakan taktik yang menipu pembeli dan merugikan para pembeli. Nah, yang ketiga yaitu mengambil untung berlebihan. Keuntungan yang wajar dan adil adalah hak yang dianjurkan dalam Islam. Nah, yang keempat yaitu bersikap lemah lembut. Penjual dan pembeli harus bersikap saling menghargai dan tidak bersikap keras, dan juga tidak mengandung unsur gharar dan riba dalam Islam.
Selanjutnya yaitu manfaat jual beli. Manfaat jual beli antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jual beli juga memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Lebih rinci dan manfaat jual beli bisa dijelaskan sebagai berikut, yaitu pemenuhan kebutuhan. Jual beli memungkinkan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang kedua itu peningkatan pendapatan. Bagi penjual, jual beli merupakan sumber pendapatan melalui kegiatan jual beli. Nah, yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi. Jual beli mendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Penjual dan pembeli terlibat dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Nah, yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan. Jual beli yang sehat dan adil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memiliki akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut yaitu kesimpulan dari jual beli. Jual beli adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antara penjual dan pembeli yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau nilai yang sepadan. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena kemungkinan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam praktiknya, jual beli harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, kesepakatan bersama, dan memenuhi syarat sah menurut hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Presentasi dari kami, apabila ada kurangnya kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.